Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa lagi di semester 2 ini. Semoga antum tetap selalu semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar kita walaupun tetap secara daring. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang simak video pembelajaran ustazah selanjutnya. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dasar hukum diperintahkannya kita untuk memakan makanan yang halal dan baik adalah Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114. Dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau disebut juga dengan thayyib. Mengkonsumsi makanan tidaklah cukup hanya yang halal saja, namun juga harus yang baik atau thayyib, atau yang sering kita kenal dengan istilah halalan thayyiban. Halalnya makanan ditinjau dari 3 hal, yaitu halal wujudnya atau zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Allah telah menentukan berbagai jenis makanan yang dihalalkan. Adapun beberapa jenis makanan yang halal sebagai berikut. Pertama, semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Tentuan makanan dan minuman yang halal berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hakikatnya semua makanan di bumi ini disediakan untuk manusia. Tetapi ada kriteria tertentu yang menjadikan makanan atau minuman tertentu boleh dinikmati ataupun dilarang. Yang pertama, makanan yang halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu sebagai berikut. Halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syariah, maka menjadi haram. Halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya, selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Halal karena zatnya. Artinya, makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Selain makanan itu halal, makanan yang kita peroleh atau kita makan harus juga baik atau thayyib. Artinya, makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin dan mengandung warna untuk tekstil, dikatakan tidak thayyib atau tidak baik. Berikut ini merupakan beberapa makanan yang
halal dan baik. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat atau tidak membahayakan kesehatan jasmani. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Yang ketujuh, sebuah binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati. Yang kedelapan, kuda. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu masalah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.